Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang baik, tenang, damai, sejahtera, tercukupi apa yang kita butuhkan, dan kita juga bisa bersyukur atas apa yang telah kita terima, dan juga kita bersabar terhadap apa-apa yang memang belum kita terima. Baik, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang motivasi ya, tentang motivasi. Kita juga mendapatkan beberapa komentar begitu kan, dan juga kita memang melihat di konten-konten yang lain, di channel yang lain itu memang ada, wah motivasi buat apa sih motivasi. Gini teman-teman sekalian, motivasi itu tidak pernah permanen ya, motivasi itu tidak pernah permanen. Jadi seperti halnya kita setiap hari makan itu kan kita memang harus makan, seperti halnya juga mandi kan memang kita juga harus mandi kan ya, setiap hari. Kalau orang Indonesia umumnya ya 2 kali sehari. Mungkin kalau orang-orang barat mandi sekali sehari. Nah, tapi itu semua harus dilakukan. Seperti halnya motivasi. Kita misalnya mengatakan, saya sih nggak butuh motivasi, saya sudah motivasi yang kuat, punya motivasi yang kuat dari kehidupan saya sebelumnya, dari orang tua saya. It's okay, nggak masalah, karena setiap kita itu memiliki sumber motivasi masing-masing. Hal-hal seperti yang saya sampaikan saat ini di channel ini, jam 11 siang itu kita tayang gitu kan, itu semata-mata kita saling sharing, karena motivasi tiap orang itu beda-beda teman-teman. Coba kita lihat kenyataan di lapangan, itu kita memang tidak setiap kita memiliki motivasi yang kuat, yang tetap kuat, yang stabil di atas rata-rata untuk melakukan hal-hal yang besar ya, hal-hal yang hebat, hal-hal yang juga misalnya ya mendatangkan income yang memang cukup untuk keluarga. Kan faktanya nggak begitu. Ada yang orang income-nya itu 100.000 tiap bulan, ada yang 1 juta, ada yang UMR, tapi ada juga yang 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar ke atas tiap bulan. Jadi kita perlu motivasi teman-teman, kita perlu ilmu itu. Bahkan motivasi itu juga sangat banyak ya, derivasinya, turunannya sangat banyak. Perlu kita belajar ya, perlu kita terus memahami dari ilmu orang tua kita, guru-guru kita rangkum nih. Kita rangkum, mungkin kapan-kapan kita ada kayak kelas gitu kan yang lebih spesifik lagi, yang lebih ibaratnya punya kurikulum ya yang terus kita perbarui, tapi itu besok aja. Yang jelas motivasi itu tidak pernah permanen ya. Seperti halnya makan, kita harus rutin melakukannya. Makanya seperti ini juga kita saling sharing motivasi ya, kita melakukan ini setiap hari. Seperti mandi juga seperti itu, kita juga harus melakukannya setiap hari. Baik, itu adalah hal yang memang sangat lumrah. Orang tuh bisa, motivasi itu bisa naik, bisa juga turun. Sama halnya dengan keyakinan. Kita bulan ini membahas tentang keyakinan dan juga optimis. Orang itu keyakinan naik turun loh teman-teman. Kalau dalam bahasa hadis itu keyakinan tuh naik dan juga turun. Yazid wa yangkus, bisa naik bisa turun. Jadi orang yakin, orang percaya itu bisa naik bisa turun. Dijaganya satunya dengan seperti ini, motivasi secara rutin setiap hari. Kalau teman-teman beragama Islam 5 kali ya dalam sehari itu sholat. Kemudian juga kita juga menganjurkan setiap malam itu juga bisa tahajud, sehingga kita itu bisa berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Salah satunya komunikasi dengan Allah itu ya dengan sholat ya, dengan sholat. Kita berkomunikasi itu kan 3 ya, dengan diri kita sendiri, dengan Allah, dan juga dengan orang lain, Jadi komunikasi seperti itu, kita harus belajar ya, bagaimana kita berbicara dengan diri sendiri, bagaimana kita berbicara dengan Allah, bagaimana kita berbicara dengan orang lain. Itu semua ada ilmunya teman-teman. Jadi perlu kita pelajari terus menerus ya, karena ini ilmu kehidupan itu tidak ada batasnya ya, tidak ada kurikulum SKS yang baku, itu nggak ada. Kemudian kita juga perlu tahu, kita perlu yakin, kita perlu menguatkan keyakinan bahwa potensi kita itu jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Jadi potensi kita itu jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Benar sekali. Ini adalah hal yang memang cukup penting ya, bahwa kita itu
perlu meyakini apa yang bisa kita lakukan itu jauh lebih besar daripada bahkan apa yang bisa kita bayangkan. Kita tuh bisa kok lebih baik dari ini. Kalau teman-teman kita semua setiap hari scroll gitu kan kehidupan orang-orang yang tampak sukses, rumah bagus, mobil ganti-ganti, mewah, kemudian pergi ke tempat-tempat yang baik, kita itu juga bisa melakukannya. Dan itu pasti, kita pasti juga bisa melakukannya. Kita pasti bisa mendapatkannya. Karena itu kan doa ya. Kita kalau punya doa, kita kemudian mengatakan saya ingin seperti ini, pengen seperti itu secara material, itu di langit itu sudah langsung ijabah ya. Sudah langsung terkabulkan, cuman tinggal turun ke kitanya itu kapan. Nah, itu sangat tergantung kepada kita. Kembali lagi, kapan turunnya doa itu, ijabahnya itu tergantung kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tapi kita punya potensi itu jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Oleh karena itu kita nggak perlu ragu ya dengan diri kita sendiri. Kita bukan hanya nggak perlu, tapi nggak boleh ragu. Kita nggak boleh meragukan kemampuan diri kita sendiri. Kita nggak boleh meragukan performa, potensi diri kita. Jangan teman-teman. Kepribadian kita tuh kepribadian yang baik. Kepribadian kita, potensi kita tuh kepribadian yang sudah lengkap, paripurna, sangat lengkap. Bahkan menunggu untuk kita keluarkan ya teman-teman. Kita punya semua alat toolsnya tuh kita punya semua. Kita sudah punya. Tapi barangkali hanya sebagian kecil yang baru kita pakai, baru sebagian kecil yang baru kita keluarkan kebermanfaatannya. Jadi perlu sekali kita meyakini bahwa potensi kita itu jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Dan bahkan satu-satunya batasan, nah ini satu-satunya batasan kenapa kok enggak, potensi saya tuh enggak sebesar itu kok. Nah, satu-satunya batasan itu adalah batasan yang kita tetapkan sendiri. Jadi batasan yang kita pikirkan sendiri, batasan yang kita tetapkan sendiri itu adalah satu-satunya batasan. Padahal potensi kita boleh dikata tanpa batas. Kita tuh betul-betul bisa ya melakukan hal yang besar. Tentu saja tanpa batas dalam batasan manusia ya. Jadi bukan saya ingin terbang, loh terus saya nggak bisa terbang tuh. Ya itu ya nggak logis. Itu batasan-batasan yang sifatnya manusiawi. Itu hanya pikiran kita yang membatasi. Tapi sesungguhnya, sejatinya kita itu memiliki potensi yang jauh lebih besar. Coba kita ingat ya, kita tuh memiliki waktu 15 jam teman-teman. Semua sama. Semua kita memiliki waktu 15 jam dalam sehari. Karena 9 jam oke, kita gunakan untuk tidur, kemudian keperluan sehari-hari yang sifatnya pribadi. Tapi 9 jam ini kita mau 15 jam ini mau kita apapun 15 jam dalam sehari itu sangat-sangat bisa. 15 jam itu luar biasa loh. Waktunya itu kalau kita bisa optimalkan itu luar biasa. Makanya kita sering berbicara kan, sering heran. Kenapa kok ada orang jadi presiden, orang jadi menteri, orang jadi pengusaha internasional, orang punya kesibukan yang sangat luas, tapi juga ada orang yang ibaratnya hidupnya itu ringan. Dalam arti ringan itu ya kayak nganggur, kayak nggak ada kesibukan. Nah kok beda banget. Nah itu dia cara memanfaatkan 15 jam. Tiap orang beda-beda. Nah makanya yang seperti sekarang ini kita perlu nih belajar terus meningkatkan kapasitas kemampuan kita, sehingga doa kita terkabul dan juga potensi kita itu akan semakin besar lagi. Dan jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman sudah terkabul doanya, nanti berdoa lagi, minta lagi yang banyak. Seperti itu terus. Alhamdulillahirabbil alamin.